guys, it's time to review journal. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Novia Hasani dengan NIM 1521008 dari Program Studi Teknik Kimia Polimer Politeknik STMI Jakarta. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Kurnianti dengan NIM 1521016 dari Program Studi Teknik Kimia Polimer Politeknik STMI Jakarta. Nah, hari ini kami akan mereview jurnal yang merupakan tugas untuk mata kuliah aditif polimer yang diampu oleh Ibu Dr. Ervina Oktariani, STMD. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan video kita lainnya. Let's go! Oke, jadi hari ini kita akan mereview 2 jurnal internasional untuk memahami materi tentang bahan aditif anti-slip agent dalam pengaplikasiannya di kehidupan. By the way, apa sih aditif anti-slip agent? Jadi, anti-slip agent di sini itu merupakan bahan aditif yang ditambah pada suatu material agar memberikan atau meningkatkan gaya gesek bahan supaya tidak mudah tergelincir. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja nih ke review jurnal internasional pertama kita mengenai cat yang ditambah dengan anti-slip berukuran nano yang kemudian diaplikasikan nih pada permukaan jalan. Judul asli jurnal internasional pertama yang kami bawakan di sini adalah Slip Resistant Improvement on Pens and Pipe on Walking Surfaces by the Incorporation of Nanoparticle, atau peningkatan ketahanan slip pada cat yang digunakan pada permukaan jalan yang menggabungkan nanopartikel. Pada jurnal ini, nantinya di sini kami akan membahas terkait dari abstrak, pendahuluan, bahan atau metode, hasil, sampai kesimpulan. Yang pertama di sini ada abstrak. Untuk abstraknya itu sendiri di sini disebutkan terpleset adalah salah satu penyebab utama kecelakaan saat bekerja atau waktu senggang. Nah, cat anti-slip dengan nanopartikel dapat meningkatkan kekasaran permukaan tanpa menimbulkan kekasaran makro sehingga menghindari terjadinya kecelakaan. Terdapat 3 jenis nanopartikel yang berbeda-beda telah ditambahkan ke formulasi cat epoksi yang mengandung pelarut dan yang mengandung air untuk mengembangkan cat tahan slip untuk permukaan jalan. Hasil yang diperoleh untuk menunjukkan bahwa cat berbasis partikel nano memiliki potensi besar untuk mengurangi kelicinan permukaan lantai. Nilai ketahanan slip meningkat secara drastis pada kondisi permukaan yang basah sehingga mengurangi kemungkinan resiko jatuh yang akan dialami pejalan kaki saat berjalan di permukaan basah. Penggunaan nanopartikel dalam penelitian ini tuh merupakan sebuah pendekatan baru nih yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya untuk meningkatkan ketahanan slip dari setiap cat lantai. Nah, di dalam penelitian ini juga mengeksplorasi nih tingkat fungsional kekasaran pada permukaan lantai untuk kinerja ketahanan slip yang optimal untuk cat yang dimodifikasi oleh nanopartikel. Formulasi cat epoksi yang terbawa pelarut dan yang terbawa air nantinya akan dieksplorasi. Tujuannya ini untuk apa sih? Tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi hubungan antara jenis dan kandungan nanopartikel dengan kelicinan dari cat lantai. Cat anti-slip merupakan salah satu cara nih yang terbukti dapat hemat biaya untuk membuat keadaan permukaan lantai yang lebih aman. Sifat ketahanan anti-slip dari cat itu sendiri merupakan penggabungan nih dari beberapa bahan aditif. Nah, biasanya aditif yang digunakan ini berupa pasir silika, pasir plastik, aluminium oksida, atau bahkan sekam kenari. Nah, dengan adanya penggabungan dari aditif ini membuat sifat ketahanan anti-slip permukaan lantai ini meningkat sehingga dapat mencegah permukaan lantai yang licin dan membuat jalan kita lebih aman dan nyaman. Di sini ada beberapa hal juga yang melatar belakangi terkait penelitian ini seperti yang disebutkan di dalam PPT sebagai berikut.
Selanjutnya di sini ada beberapa aditif yang paling banyak digunakan nih di dalam cat untuk mendapatkan sifat anti-slip seperti grit polimer, aditif aluminium oksida, dan pasir silika. Nah, setiap aditif ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing seperti yang ditampilkan dalam PPT tersebut. Selanjutnya di sini tuh ada bahan-bahan serta metode nih yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk bahannya sendiri itu ada waterborne epoxy polyamin dengan kandungan padatan 55% dalam volume dan rasio antara komponen A dan komponen B memiliki perbandingan sebesar 4:1 dalam volume, kemudian memiliki perbandingan juga nih dalam berat sekitar 84,5 berbanding 15,5. Kemudian yang kedua di sini ada solvent-borne epoxy polyamide enamel dengan kandungan padatan 45-50% dalam volume dan rasio antara komponen A dan komponen B memiliki perbandingan sebesar 3:1 dalam volume. Nah, kemudian dalam beratnya sendiri memiliki perbandingan berat 4:1. Kemudian di sini ada campuran pelarut yang sesuai terdiri dari yang ada di gambar gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga ada 3 jenis nanopartikel nih yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada aluminium oksida, kemudian yang kedua ada silikon oksida dan polidimetil siloksan. Nah, yang terakhir untuk bahan yang terakhir di sini ada lembaran baja tahan karat. Selanjutnya di sini tuh ada metode nih yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari persiapan cat sampai ke metode karakterisasi. Nah, untuk persiapan cat itu sendiri bagaimana? Untuk persiapan cat itu dimulai dari nanopartikel didispersi dalam komponen kayak epoksi dengan pencampuran mekanis selama 30 menit dengan pengaduk overheat berikut. Kemudian, komponen epoksi yang dimodifikasi nanopartikel dan zat pengawet telah dicampur secara menyeluruh dan substrat baja tahan karat ini dilapisi cat yang dikembangkan menggunakan roller cat. Kemudian, 2 lapis cat yang telah diterapkan pada substrat, kemudian lapisan pertama ini diencerkan nih dengan 15% berat air atau pelarut D90 masing-masing untuk cat epoksi yang mengandung air dan pelarut. Dan lapisan kedua dengan 10% berat masing-masing pengencer. Kemudian, waktu pelapisan ulang untuk kedua cat tersebut sekitar 24 jam sesuai dengan lembar data teknis untuk kedua formulasi cat. Nah, yang terakhir itu adalah menganalisis epoksi yang terbawa air dan pelarut untuk formulasi dengan 0,1 sampai 10% berat partikel nano. Setelah persiapan cat, di sini kita masuk nih ke metode karakterisasi. Nah, untuk metode karakterisasi itu sendiri bagaimana? Untuk metode karakterisasi di sini dimulai dari penguji gesekan pendulum dari KSS yang telah digunakan untuk menentukan kelicinan atau ketahanan slip dari permukaan yang dicat yang didasarkan pada standar berikut. Nah, kemudian nilai rata-rata hambatan slip yang diukur dengan pendulum test value di sini dihitung nih sebagai rata-rata dari 5 pembacaan terakhir yang sama. Kemudian kekasaran permukaan di sini dinilai menggunakan perangkat kekasaran portable Pertometer M2 sesuai dengan standar berikut, di mana pengujian dilakukan pada 3 hingga 5 cat independen substrat untuk setiap formulasi. Permukaan di sini dianalisis lebih lanjut dengan atomic force microscopy dan papilometri. Lalu, gloss permukaan diukur dengan raw point AQ glossmeter dengan mengikuti standar internasional ISO 2813 dan ASTM D523. Kemudian yang terakhir di sini, pembersihan permukaan dievaluasi dengan menentukan jumlah residu benang microfiber yang tersisa di permukaan setelah dibersihkan.
Selanjutnya di sini ada review nih terkait hasil dan pembahasan dari jurnal yang sedang kita review saat ini. Di sini disebutkan bahwa pengujian yang dilakukan ini tuh dalam kondisi basah karena memang orang biasanya lebih sering terpleset pada permukaan yang basah atau dengan sepatu yang basah daripada permukaan yang bersih dan kering. Hasilnya, penambahan jumlah semua nanopartikel dapat meningkatkan PTV dari substrat atau permukaan yang dicat. Namun, PTV yang dicapai ini tuh sangat tergantung pada jenis nanopartikel dan tergantung oleh cat yang digunakan. Di sini disebutkan juga untuk water cat waterborne epoxy polyamine jumlah 1% PDMS silikon oksida dan 0,5% amino silikon oksida diperlukan nih untuk mencapai PTV yang lebih tinggi dari 35, di mana probabilitas slip saat berjalan dalam garis lurus pada permukaan horizontal adalah 1 dalam 1 juta. Namun untuk cat yang dimodifikasi aluminium oksida tidak memungkinkan nih mencapai PTV yang lebih tinggi dari 35 dengan kandungan partikel nano yang dipelajari dalam penelitian ini. Di sini terdapat kurva di mana untuk keterangan dari kurva ini sudah dijelaskan. Di sini untuk perbedaan dari ketiga bahan untuk kurva PTV itu sendiri. Kemudian di sini juga disebutkan untuk formulasi solvent-borne epoxy polyamide enamel untuk PTV yang dicapai, setiap konsentrasi nanopartikel yang dianalisis lebih rendah daripada nilai yang diperoleh untuk formulasi waterborne epoxy polyamine. Untuk cat yang dimodifikasi aluminium oksida, tidak mungkin nih untuk mencapai PTV yang lebih tinggi dari 35 dan PTV maksimum yang dicapai untuk substrat baja tahan karat yang dilapisi dengan formulasi 10% berat partikel nano lebih rendah daripada cat epoksi yang terbawa air. Di sini juga dijelaskan di terkait kurva dari penelitian ini untuk bahan dari solvent-borne epoxy, di mana di sini ada PDMS, silikon oksida, amino silikon oksida, dan aluminium oksida. Kemudian di sini juga dijelaskan ya untuk permukaan yang dianalisis lebih lanjut nih dengan atomic force microscopy, AFM, dan profilometri, di mana profilometri lapisan yang solvent, borne, dan waterborne ini tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa permukaan yang dilapisi dengan pelarut lebih homogen dengan kekasaran yang lebih rendah dan profil yang lebih konstan. Sedangkan permukaan yang dilapisi dengan air lebih tidak homogen. Di sini ada kurva juga terkait penelitian yang sudah dilakukan. Di sini untuk keterangannya sendiri di sini ada profilometri di mana permukaan yang dilapisi dengan formulasi rapi epoksi waterborne. Di sini untuk kurvanya itu tuh berwarna merah. Kemudian untuk solvent-borne sendiri itu untuk garis kurvanya itu berwarna biru. Nah, selanjutnya di sini untuk gambar fase dari AFM dari area kecil di setiap permukaan menunjukkan perilaku yang berbeda, di mana hal ini tuh disebabkan oleh permukaan perbedaan formulasi film proses seperti untuk formulasi waterborne, langkah penggabungan tambahan partikel polimer matrix selama proses pengawetan diperlukan untuk pembentukan lapisan yang kontinu. Biasanya ini tuh mengarah ke permukaan yang lebih tidak homogen. Sedangkan untuk formulasi solvent-borne ini tuh lebih rendah, mengalami peningkatan kekasaran. Di sini ada terkait keterangan gambar untuk fase AFM dari permukaan yang dilapisi dengan formulasi rapi epoksi solvent-borne di sebelah kiri dan waterborne di sebelah kanan. Di sini dapat dilihat ya perbedaan dari keduanya gitu. Kemudian untuk hasil yang diperoleh dengan menggunakan nanoteknologi ini tuh telah dibandingkan dengan dua solusi yang digunakan secara konvensional dalam industri pelapisan untuk mencapai sifat ketahanan slip. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan nanopartikel dalam beberapa kasus memungkinkan nih untuk mendapatkan cat dengan PTV yang lebih tinggi dari 35 tetapi dengan kekasaran antara 5-10 kali lebih rendah. Untuk cat yang dimodifikasi nanopartikel,
kenampakan permukaan ini tuh lebih homogen ketika konsentrasi nanopartikel lebih rendah atau lebih tinggi dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai PTV lebih dari 35. Dan menariknya, semua modifikasi dalam formulasi cat menyebabkan pengurangan kilap permukaan yang drastis. Di sini pada gambar 5 di bawah ya yang ditampilkan di dalam PPT di sini menunjukkan foto-foto nih yang sesuai dengan aspek spesimen baja tahan karat yang dilapisi dengan formulasi yang mengandung pelarut yang dimodifikasi dengan 0,1% berat dan 10% berat PDMS silikon oksida dengan mikrosfer polipropilena dan pasir silika. Untuk solusi dari konvensionalnya itu sendiri, di mana perubahan kekasaran permukaan itu dapat dengan mudah diketahui. Di sini dapat ditampilkan ya di gambar. Untuk A itu sendiri, untuk gambar A di sini dia tidak dimodifikasi dan dimodifikasi. Kemudian untuk B sendiri itu dia 0,1% berat PDMS silikon oksida. Kemudian untuk yang C di sini untuk 10% berat PDMS silikon oksida. Untuk yang D di sini ada microscover polipropilena, dan yang terakhir di sini yang E ada pasir silika. Nah, kilap di sini tuh merupakan properti yang relevan bagi produsen cat, di mana gloss permukaan di sini diukur dengan raw point AQ gloss meter yang menunjukkan hasil akhir yang mengkilap dari cat referensi yang digunakan dalam kasus epoxy solvent-borne, sedangkan permukaan cat epoxy waterborne kurang reflektif nih atau semi mengkilap. Dan penambahan partikel nano menyebabkan penurunan kecerahan untuk semua permukaan, di mana pengurangannya ini tuh lebih terlihat untuk cat yang glossy. Nah, hilangnya kecerahan yang tampak lebih tinggi dengan peningkatan jumlah nanopartikel menjadi sangat signifikan nih ketika kekasaran permukaan meningkat hingga nilai yang diperlukan untuk mencapai PTV lebih dari 35. Akhirnya, ketika cat yang dimodifikasi nanopartikel dibandingkan dengan cat tahan slip konvensional atau cat yang dimodifikasi dengan mikrosfer polipropilena dan dengan taburan pasir silika, kecerahan formulasi modifikasi nanopartikel selalu lebih tinggi daripada pelapis yang dimodifikasi dengan pasir. Sehingga perbedaannya ini tuh dapat diamati dalam kekasaran permukaan yang dikembangkan nih untuk menyebabkan perbedaan dalam kemudahan pembersihan. Nah, kemudahan pembersihan permukaannya ini tuh dievaluasi dengan menentukan jumlah residu atau benang serat mikro setelah mengeluarkan air dari permukaan yang berbeda. Untuk formulasi non-modifikasi dan modifikasi nanopartikel, tidak ada residu benang yang diamati pada permukaan cat. Sedangkan untuk cat yang dimodifikasi dengan mikrosfer dan pasir silika, untuk jumlah benangnya ini tuh sedang dan tinggi diamati pada permukaan pada gambar yang ditampilkan gitu ya. Di sini ada gambar untuk foto permukaan yang dilapisi dengan lapisan epoxy waterborne yang dimodifikasi dengan pasir silika setelah proses pembersihan. Dari review jurnal kali ini, untuk kesimpulannya itu sendiri, di sini yang pertama, PTV dari permukaan yang dicat berbeda menunjukkan bahwa penambahan partikel nano ke air dan pelapis yang mengandung pelarut secara drastis meningkatkan ketahanan slip dari permukaan yang rata. Kemudian, formulasi solvent-borne non-modifikasi dan modifikasi memberikan ketahanan slip yang sedikit lebih rendah dan juga kekasaran yang lebih rendah daripada formulasi berbahan dasar waterborne. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam proses pembentukan film antara kedua jenis cat tersebut. Kemudian, untuk formulasi waterborne diperlukan langkah penggabungan tambahan selama proses curing, dan ini biasanya menghasilkan permukaan yang lebih tidak homogen. Dan terakhir, untuk analisis profilometri dan AFM yang dilakukan pada pelapis solvent-borne dan waterborne yang tidak dimodifikasi menegaskan bahwa permukaan solvent-borne lebih homogen dengan kekasaran yang lebih rendah. Di sini
sini juga ada perbedaan yang diamati dalam kekasaran, permukaan yang dikembangkan juga menyebabkan perbedaan dalam kecerahan. Nah, penurunan kecerahan yang diamati dengan penambahan partikel nano yang tampaknya lebih tinggi dengan peningkatan jumlah partikel nano menjadi sangat signifikan nih ketika kekasaran permukaan meningkat hingga nilai yang diperlukan untuk mencapai PTV lebih dari 35. Nah, untuk hasil evaluasi kemudahan pembersihan menunjukkan lapisan yang dimodifikasi, non-modifikasi, dan nanopartikel mudah dibersihkan nih. Sedangkan pelapis cat yang dimodifikasi dengan mikrospor dan pasir silika lebih sulit dibersihkan. Yang terakhir, secara keseluruhan, penggunaan nanopartikel untuk meningkatkan ketahanan slip pada cat lantai apapun tampaknya menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan PTV tanpa meningkatkan kekasaran permukaan secara drastis sehingga menghindari biaya pemeliharaan permukaan yang tinggi. Nah, itulah tadi review dari jurnal pertama kita. Selanjutnya, kita langsung saja ke jurnal berikutnya. Untuk jurnal kedua ini dari tahun publikasi yang sama dengan jurnal yang pertama, yaitu pada tahun 2020. Jurnal kedua ini membahas tentang pengaruh agregat anti-slip terhadap sifat beton keras dengan judul asli Influence of Anti-Slip Aggregate on Properties of Hardened Concrete yang ditulis oleh Wasem Hamzah Mahdi, Laith Abdul Rasul Mahdi, Ruba H. Kadim, dan Gufran A. Kadim tahun 2020. Oke, kita pertama mulai dari abstrak. Penerapan material baru banyak digunakan dalam konstruksi beton untuk mempelajari efeknya dalam meningkatkan sifat dan daya tahan beton. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari penggunaan agregat buatan yang disebut pasir anti-slip dalam proporsi tertentu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat kekuatan keras beton, kekuatan normal yang meliputi kekuatan tekan, kekuatan lentur, kekuatan tarik, dan kepadatan. Nah, pasir anti-slip pada kadar yang berbeda-beda yaitu pada kadar 25%, 50%, 75%, dan 100% menggantikan pasir alami dalam campuran beton untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat beton. Nah, hasil penelitian terbaik dari sifat beton yaitu ketika pasir alami diganti dengan 100% pasir anti-slip karena meningkatnya kuat tekan, lentur, dan tarik beton dibandingkan dengan campuran beton tanpa anti-slip agent. Nah, selain itu, berat jenis beton juga menurun dari 2.420 kg per meter kubik pada beton dengan 100% pasir alami menurun menjadi 2.360 kg per meter kubik dengan rasio penurunan 2,5% pada beton dengan 100% pasir anti-slip. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan. Beton adalah salah satu bahan konstruksi teknik yang paling penting. Penambahan atau penggantian bahan dalam campuran beton yang disebut agregat anti-slip dapat mengubah sifat-sifat beton sehingga membentuk beton yang memiliki kemampuan menahan kondisi yang berbeda. Agregat anti-slip adalah agregat bergradasi dan hancur beku digunakan untuk lantai tahan lama, untuk tugas yang berat, dan keras anti-slip. Ketahanan ausnya seringkali melebihi kerikil, batu, dan berbagai material pilihan lainnya yang digunakan dalam konstruksi lantai untuk tugas yang berat. Nah, agregat anti-slip tersedia dalam ukuran partikel halus, sedang, dan kasar. Agregat anti-slip ini direkomendasikan di pabrik, garasi, gudang, hanggar pesawat, dan laboratorium di mana properti anti-slip diperlukan. Untuk program eksperimental, itu melalui program eksperimen dilakukan beberapa pengujian terhadap beberapa bahan, konstruksi, preparasi, dan pengujian sampel yang berbentuk kubus, silinder, dan prisma. Program eksperimental ini dilakukan di laboratorium Universitas Kufa Fakultas Teknik. Nah, untuk bahannya di sini, yang pertama ada semen Portland biasa dengan tipe 1, yang kedua pasir alami dan kerikil sesuai dengan ASTM C33, dan yang ketiga ada pasir anti-slip dengan campuran beberapa bubuk mineral.
Nah, berikut adalah gambar dari anti-slip sand dan natural sand. Jadi, pada gambar satu ini merupakan pasir anti-slip dan pasir alam yang digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya itu ada proporsi campuran, di mana campuran yang pertama, campuran beton mutu normal atau campuran tanpa pasir anti-slip. Yang kedua, ada pasir alami dan pasir anti-slip dengan perbandingan 75% dan 25% untuk pasir anti-slip. Terus yang ketiga ada pasir alami dengan dibandingkan dengan pasir anti-slip itu 50% 50% dan pasir alami per pasir anti-slip itu 25% dan 75%, sedangkan yang sampel yang kelima itu ada pasir alam banding pasir anti-slip itu 0 banding 100%. Itu selanjutnya ada tabel 1 yang dapat dilihat menunjukkan sifat anti-slip pasir untuk komposisi kimianya itu ada warna berwarna putih dan coklat. Terus untuk particle dimension itu 0,2 sampai 0,4 mm. Terus absorption itu 0,11%. Specific gravity itu 2,87. Terus density-nya 1605. Pada tabel 2 itu dapat dilihat proporsi campuran beton dengan semen 400 kg per meter kubik, natural sand atau pasir alam itu 620 kg per meter kubik, dan gravel itu 1100 kg per meter kubik, dan air 180 kg per meter kubik. Untuk prosedur kerja di sini yang pertama, pasir alami dan kerikil lokal disaring sehingga karakteristiknya sesuai dengan ASTM C33. Lalu yang kedua, untuk campuran beton mutu normal, campuran semen, pasir, kerikil dengan perbandingan 1 banding 1,55 banding 2,75 dengan rasio air dan semen itu 0,45. Lalu untuk mempelajari pengaruh pasir anti-slip pada beberapa sifat kekuatan beton keras, pasir alam diganti dengan pasir anti-slip pada persentase yang berbeda, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang keempat, hasil sifat mekanik setelah penggantian pasir dibandingkan dengan hasil campuran acuan. Nah, untuk spesimen dan prosedur pengujian, yang pertama, sebuah mesin berkapasitas 2000 kN digunakan untuk menentukan kuat tekan kubus beton berukuran 100 x 100 x 100 mm menurut BSN 123903. Yang kedua, kekuatan tarik belah diperoleh pada silinder 100 x 200 mm menurut ASTM C496. Terus yang ketiga, pembebanan titik ketiga, kekuatan lentur diperoleh pada spesimen prisma dengan dimensi 100 x 100 x 400 mm menurut ASTM C78. Selanjutnya yang keempat, kepadatan beton keras diperoleh menurut BSN 12390,97 menggunakan metode perpindahan air. Nah, untuk gambar yang kedua itu merupakan uji kuat tekan, yang ketiga, gambar ketiga uji kuat tarik, dan yang keempat uji kekuatan lentur. Oke, selanjutnya hasil dan diskusi pada jurnal ini dapat dilihat pada tabel 3, sifat acuan dan campuran beton agregat anti-slip. Untuk masing-masing sampel, yaitu yang pertama ada campuran referensi atau tanpa campuran pasir anti-slip. Lalu untuk campuran pasir anti-slip sebanyak 25%, terus 50%, 75%, dan 100% mengalami peningkatan untuk setiap penambahan pasir anti-slip.
yang mana dapat dilihat pada peningkatan dari compressive strength, terus tensile strength, flexural strength, dan densitasnya juga semakin menurun. Dengan bertambahnya penambahan pasir anti-slip. Nah, hasil yang diperoleh dari program eksperimen meliputi sifat campuran beton referensi yang tidak memiliki sifat anti-slip dan sifat campuran dengan tingkat penggantian pasir yang berbeda dengan agregat anti-slip dari 25% sampai 100%. Sifat-sifat ini terdiri dari peningkatan kuat tekan, lentur, dan tarik beton, serta kepadatan beton yang mengeras. Nah, untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar 5, hubungan kuat tekan dengan laju anti-slip pasir. Kuat tekan campuran beton mutu normal umur 28 hari sebesar 25,88 megapascal. Nilai ini meningkat menjadi 37,19 megapascal bila menggunakan agregat anti-slip dengan penggantian total 100%. Evaluasi pengaruh pasir anti-slip pada beton memberikan peningkatan 21% sampai 44% kuat tekan pada umur 28 hari. 28% sampai 45% pada umur 56 hari dibanding dengan campuran beton tanpa pasir anti-slip. Untuk selanjutnya itu dapat dilihat pada gambar 7, hubungan kuat tarik dengan laju anti-slip pasir. Kuat tarik meningkat dari 2.316 megapascal menjadi 2.768 megapascal dengan peningkatan sebesar 8% sampai 20% untuk masing-masing campuran pasir alam, penuh, dan pasir anti-slip 100%. Berikutnya itu untuk sifat kekuatan lentur. Dapat dilihat pada grafik di gambar 8, hubungan kuat lentur dengan laju pasir anti-slip. Setiap penambahan pasir anti-slip mengalami sifat kuat lentur yang semakin baik. Sifat kuat lentur untuk kadar pasir anti-slip yang berbeda ditingkatkan dari 4.500 megapascal dalam campuran dengan pasir anti-slip menjadi 6.280 megapascal dalam campuran dengan pasir anti-slip 100% dengan peningkatan sebesar 15% sampai 40%. Nilai sifat beton dinaikkan secara bertahap dengan peningkatan kadar pasir anti-slip secara bertahap hingga 100%. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh sifat agregat anti-slip itu sendiri, yang memiliki partikel sudut tajam yang memberikan ikatan yang sangat baik dengan lateks pasta semen dan mengurangi perambatan retak di bawah beban. Studi menunjukkan bahwa berat pasir menurun dari 2.420 kg per meter kubik pada beton dengan 100% pasir alami menjadi 2.360 kg meter kubik per meter kubik dengan rasio penurunan 2,5% pada beton dengan 100% pasir anti-slip yang disebabkan oleh densitas pasir anti-slip yang lebih rendah dari densitas pasir alam yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kesimpulan, sifat kekuatan beton agregat anti-slip dapat ditingkatkan dengan pergantian pasir alami dengan pasir halus anti-slip dengan persentase 25% sampai 100% sebagai berikut. Pertama, pada 28 hari, kekuatan tekan beton memberikan peningkatan 21 sampai 44%, sedangkan pada 56 hari mengalami peningkatan 28 sampai 45% dibandingkan dengan campuran referensi tanpa agregat anti-slip. Kedua, kekuatan tarik beton memberikan peningkatan 8 sampai 20% dibandingkan dengan campuran tanpa pasir anti-slip. Ketiga, berat jenis beton juga mengalami penurunan dengan rasio penurunan 2,5% pada beton dengan 100% pasir anti-slip. 4. Dibandingkan dengan campuran dengan pasir alam penuh, kekuatan lentur beton juga meningkat dengan tingkat 15-40%. 5. Efek pasir anti-slip pada kepadatan beton memberikan penurunan 0,4 sampai
2,5% ketika pasir anti-slip menggantikan pasir alami dengan laju masing-masing 25-100%. 6. Penggantian total pasir alam biasanya memberikan nilai sifat kekuatan beton yang lebih tinggi. Oke, jadi itu nih review jurnal terakhir kita. Artinya kita udah di akhir video nih. Terima kasih banyak telah menyaksikan hasil kerja keras kami dan tolong komen di bawah ini mau di review jurnal apa lagi untuk next video. Komen yang paling banyak insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. So, thank you for watching. We will see you on next video.